belum ada proyek kalau tahun lalu. Tahun ini berbeda kebijakan. Jadi nanti setiap satu semester Ananda akan menerima rapot akademik dan rapot proyek atau di sini kokurikuler. Kegiatannya di sini meliputi ada berbagai kegiatan. Yang pertama berkaitan dengan hidup sehat. Insya Allah selalu akan ada penilaian dalam kegiatan olahraga bersama. Biasanya kita melakukan senam pagi di hari Jumat. Kalau tahun kemarin jadwalnya itu di hari Rabu. Kalau tahun ini kita ubah di hari Jumat untuk senam bersamanya seperti itu. Yang kedua itu ada lingkunganku sehat aku kuat. Insya Allah nanti proyek ini akan dilaksanakan di semester kedua. Jadi ini berkaitan dengan memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan sebuah produk yang bermanfaat untuk Ananda, untuk lingkungan, untuk sekolah seperti itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga berkaitan dengan rekayasa dan teknologi, ini biasanya berkaitan dengan karya tulis. Biasanya kita sudah lakukan dari mulai sekarang karena memang kegiatan kita yang awal semester ini padat, jadi kita belum melaksanakan kegiatan ini, insya Allah next kita akan jadwalkan kembali. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan SMART, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Jusman, itu berkaitan dengan sinergi memberi manfaat, rasa empati dan teladan. Jadi memang Ananda kita itu sudah dijadwalkan tiap kelas, tiap pekan untuk bisa berbagi kepada rekanan kita yang berada di luar yang mungkin kurang mampu dan lain sebagainya, dan kita rekanannya itu ada di panti asuhan depan sekolahan kita Qiyamul Yail seperti itu Bapak dan Ibu, dan kita masukkan ke dalam kegiatan kokurikuler dalam kurikulum seperti itu. Terus next selanjutnya di situ ada belum Bunda, masih yang tadi Bun. Ada proyek yaitu kewirausahaan. Yang kemarin Anandanya kelas 10 dan kelas 11 itu melakukan bisnis plan Ananda berjualan. Jadi dimulai dari Ananda membuat proposal, Ananda presentasi terhadap proposal yang mereka buat, dan Ananda kemarin actionnya di waktu kegiatan AFC. Jadi Ananda yang kelas 11 kemarin berjualan seperti itu, tapi yang kelas 12 fokus tetap untuk TO dan bimbel di kelas seperti itu. Yang terakhir di situ ada musikalisasi budaya, itu sudah dilaksanakan, itu berkaitan dengan memadukan elemen budaya dengan musik seperti itu Bapak dan Ibu. Next Bunda. Nah ini adalah contoh rapot yang terbaru Bapak dan Ibu. Kalau tahun kemarin itu rapot kokurikuler atau proyeknya itu berbeda, sekarang digabungkan dengan rapot akademik. Jadi tabel yang di atas itu adalah untuk nanti mata pelajaran. Terus di tabel keduanya itu adalah tabel untuk rapot kokurikuler. Jadi kadang anak-anak bilang, Bunda nggak ada jam pelajaran. Bukan nggak ada jam pelajaran, kegiatan proyek itu juga adalah kegiatan pembelajaran dan ada penilaiannya seperti itu. Karena dalam kurikulum itu ada intrakurikuler dan ada kokurikuler seperti itu. Next Bunda. Nah untuk kelas 11 kegiatan selanjutnya adalah kegiatan magang yang biasanya dilaksanakan di semester 2. Tahun kemarin itu kalau nggak salah bulan 2 dan tahun ini kalau tidak ada perubahan juga insya Allah kita akan adakan lagi di bulan 2 seperti itu. Ini adalah contohnya kegiatan magang anak kita tahun kemarin itu di SMK Negeri PB Sembawa seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita berada di sana itu 1 pekan seperti itu belajar. Di situ ada gambarnya anak kita lagi membuat pupuk cair, ada pupuk kompas. Di situ ada memanen cabai dan memproduksi. Terus ada di situ anak kita melatih kemandiriannya juga Bapak dan Ibu. Anak kita memasak sendiri di sana seperti itu karena kita di sana nggak catering. Jadi anak-anak kita ada jadwal piket-piketnya untuk memasak, untuk berbelanja seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, next Bunda. Nah ini adalah kegiatan bimbel kelas 12 yang sekarang sedang dilaksanakan Bapak dan Ibu. Ini kita kalau untuk kelas 12 kita kerjasama dengan
Bimbel BTA 70. Kita menghadirkan tenaga pengajar dari BTA untuk bisa mengajar Ananda langsung di sekolah seperti itu. Dan evaluasi dari tahun kemarin mungkin kecapean dan kelelahan anak-anak kita kalau sore. Jadi untuk kelas 12 kita alihkan ke jam pagi. Jadi setelah pra pembelajaran kita lanjutkan dengan bimbel seperti itu. Biar anak-anak masih fresh kalau pagi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini kalau untuk yang kelas 12 itu berjalan 1 tahun karena sudah kebutuhan di kelas 12. Jadi dimulai dari bulan Juli sampai nanti di bulan Juni. Seperti itu. Walaupun ananda kita nanti sudah tes sampai di ujung qadarullahnya memang belum rezeki, dari pihak BTA juga memfasilitasi untuk ananda itu langsung bimbingan ke BTA gratis untuk persiapan mandiri USM-nya seperti itu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah dari pihak BTA juga memberikan yang terbaik juga untuk sekolah seperti itu. Untuk bimbel itu biasanya setiap bulan kita ada TO. TO-nya itu selang-seling Bapak dan Ibu. Mungkin yang kelas 12 sudah tahu ada TO UTBK, ada kedinasan dan ada TKA seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita selang-selingkan untuk kegiatan TO. Ini untuk kelas 12 yang sedang berlangsung. Untuk yang kelas 12 insya Allah nanti kita akan mulai juga bimbelnya di bulan Januari. Di semester kedua, awal semester kedua. Tetapi untuk yang kelas 11 itu kita belum kerjasama dengan pihak BTA. Jadi kita masih tenaga pengajarnya dari guru-guru kita. Tapi insya Allah apapun yang diajarkan, yang diberikan materi ilmu yang diberikan oleh Ustadz dan Bunda kita insya Allah akan sama seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini untuk kegiatan bimbel kita. Next Bunda. Nah ini terkait dengan TKA, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jusman, sekolah terkhususnya Al-Furqon itu mewajibkan seluruhnya itu mengikuti TKA, walaupun memang edarannya itu tidak wajib seperti itu Bapak dan Ibu, tapi kita ingin mencoba anak-anak kita, melihat hasil anak-anak kita, bagaimana evaluasi juga untuk sekolah, karena TKA sendiri itu sebagai parameter untuk anak-anak kita yang nanti insya Allah dapat SNBP jalur prestasi itu sebagai pendukung kayak gitu. Jadi kayak ngevaliti antara rapot dengan hasil yang TKA seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini adalah rundownnya, jadwal pelaksanaannya. Kalau sekarang posisinya kita lagi memperbaiki data. Kemarin terakhir dari operator itu sudah mencocokkan NIK dan insya Allah hari ini nanti akan ada penarikan data siswa dan dilanjutkan mungkin nanti ada simulasi di situ, ada gladi bersih dan akan dilaksanakannya di tanggal 3 sampai 6 November 2025 insya Allah kalau kita sesuai dengan surat edaran, karena kita melihat juga informasi-informasi terbaru dari pendidikan seperti itu, dinas sendiri seperti itu Bapak dan Ibu. Dari sekolah insya Allah kami sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita sudah mencoba yang terbaik untuk anak-anak kita. Bismillah, semoga usaha-usaha sekolah, usaha Bapak dan Ibu tidak mengecewakan seperti itu ya. Anak-anak dengan jurusannya masing-masing, dengan pilihannya masing-masing insya Allah dilancarkan dan dimudahkan Bapak dan Ibu. Mungkin cukup paparan dari kami, dari kurikulum. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Intan yang telah menyampaikan paparan tentang kurikulum di SMA IT Al-Furqon Palembang dan juga tentang bimbel. Dan ini merupakan dari paparan tentang akademik Ibu. Nah sekarang kita akan mendengarkan paparan dari keislaman. Kalau yang tadi urusan dunia, sekarang kita beralih ke urusan akhirat. Sekarang insya Allah yaitu pemaparan tentang target hafalan siswa yang insya Allah akan disampaikan kepada Ustadz Muhammad Arwan SPDI. Kepada Ustadz Arwan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, Pak Jaheril,
Yang kami hormati pengawas unit SMA, pengawas unit HBR Motik Pak Sahim Dasam, kepala sekolah, kepala asrama, dan semua jajaran yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bertemu kembali dengan kami ya setiap tahun. Yang 12 sudah yang ketiga kali ya dengan kami. Kami adalah kepala BPI dan Al-Quran, sekaligus merangkap di SMA itu mengkoordinir, koordinator keislaman. Salah satunya adalah tentang hafalan siswa Al-Furqan. Baik Ustadz, Bunda tolong programnya. Yang langsung aja Bun, biar nggak pusing nanti. Program keislaman. Belum. Baik Bapak Ibu sekalian, program keislaman ini sebenarnya banyak ya, mencakup banyak sekali. Kalau tadi yang dibuat oleh Bunda Intan itu adalah kiat-kiat sukses dunia. Hari ini kita berbicara masalah kiat-kiat sukses akhirat, gitu kan. Jadi dunia dapat, akhirat dapat, sukses dunia dapat, sukses akhirat dapat. Tentu itu tujuannya Bapak Ibu ya, sekolah di Islam Terpadu Al-Furqan. Gitu. Baik, ini program kita, kurang lebih ada 12 program yang kami tawarkan, yang kami kerjakan, yang kami garap sudah beberapa tahun ini. Yang pertama adalah tahfiz kelas atau takhusus. Kalau kemarin di SMP banyak membicarakan tentang ini, banyak salah persepsi orang tua gitu kan. Jadi tahfiz kelas ataupun yang disebut dengan takhusus, kalau di SD, yang anaknya di SD sudah biasa ya, ada kelompok takhusus gitu ya. Ini adalah bagi anak-anak kita yang memiliki kemampuan untuk menghafal lebih. Karena syarat kita di jaringan sekolah Islam terpadu ya, Indonesia itu untuk SMA, lulusan SMA itu 3 juz ya, 3 juz. Tapi itu 3 juz itu untuk reguler semuanya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi setiap hari kita ada pembelajaran, ada 5 JP. Ada 5 JP, insya Allah di semester 2 kita akan perbaiki 6 JP ya. Ada 5 jam pembelajaran. Itu setiap hari anak-anak pembelajaran Al-Quran 3 kali, bukan setiap hari. Dalam 5 hari ini ada 3 hari pembelajaran Al-Quran. Namun setiap hari siswa kita untuk ada yang namanya tilawah wajib. Setiap hari kami ingatkan, kalau nggak saya sama Ustaz Jusman, bahkan guru-guru pun itu wajib tilawah 1 hari 2 halaman Ustaz ya. 2 halaman Ustaz, Bapak Ibu ya. Kenapa ini dilakukan? Biar meningkatkan gairah kita untuk dalam bertilawah, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Maka adalah takhusus ini. Jadi bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita ini kan tidak semuanya hafiz. Nah, ya kan? Artinya apa? Yang menghafal Al-Quran itu adalah pilihan Bapak Ibu ya. Maka kita buatlah kelas grup takhusus ya. Di kita ada kurang lebih 40 dan insya Allah tanggal 18 Oktober itu akan diwisuda ya. Diwisuda di Hotel Dezuri insya Allah tanggal 18 Oktober ya. Yang masuk 50 ini, 50 ya. Jadi inilah hasil dari takhusus Bapak Ibu ya. Kalau ditanya
ngapa anak saya nggak masuk, gitu kan? Kenapa anak saya kok tidak dimasukkan, gitu kan? Semuanya sudah di di pengayaan ya, ada pengayaan tes, dan yang diutamakan adalah yang sudah benar bacaannya. Apalagi kita 6 bulan, program kita tahun ini 6 bulan perbaikan tahsin. Kita sudah ada yang namanya Furqoni, metode Furqoni. Kalau di luar itu kan ada metode apa Bapak Ibu? Metode Umi, metode Usmani. Anak saya di salah satu sekolah itu Usmani ya. Nah, metode Husna ya. Tapi metode Furqoni itu adalah muatan dari semua metode itu. Kita rangkup menjadi satu. Karena ada guru-guru kita yang sudah beberapa yang ikut ya. Jadi kita rangkup, kita jadikan satu kayak gitu. Terus yang kedua adalah BPI dan BPI sebaya. BPI ini adalah kita ada slogan sekolah karakter, ya kan? Sekolah yang berkarakter. Nah, BPI ini adalah salah satu di mana untuk membentuk anak-anak kita memiliki karakter, ya, memiliki akhlak yang baik. BPI ini tidak hanya siswa, guru pun setiap hari Selasa sore. Jadi setelah ngajar Bapak Ibu, guru-guru hari Selasa tidak pulang. Dari unit SD, SMP, SMA, tidak ada yang pulang. Semuanya mengikuti BPI, Bina Pribadi Islami. Jadi ada pembinaan Bapak Ibu ya. Sama dengan siswa. Bahkan kita ada namanya tutor sebaya yang hari ini sudah hari kedua ini ya, diikuti beberapa anak kita, kurang lebih berapa? Mudah Mela, ada berapa? 29 ya. Ada 29 siswa yang ditunjuk menjadi tutor bagi teman-temannya. Ya. Kenapa ini dilakukan? Biar melatih karakter kepemimpinannya, leadershipnya. Dia bisa menjadi pemimpin. Karena siapa tahu, ya sekarang aja alumni SMP sudah ada yang duduk di DPR, ya DPR di provinsi apa Palembang ya. Siapa tahu nanti alumni Al-Furqon ada yang jadi menteri, jadi presiden. Karena kita nggak tahu, ya kan? Nah maka dari secara dini kita latih leadershipnya, kepemimpinannya. Tetapi pemimpin yang memiliki akhlak, pemimpin yang karakternya adalah karakter Rabbani, ya. Karakternya adalah Qur'ani, berbicaranya hikmah, berbicaranya penuh manfaat, gitu. Maka ini adalah BPI. Yang ketiga, Gebyar Al-Qur'an. Gebyar Al-Qur'an ini insya Allah kita akan selenggarakan di semester 2 insya Allah Bapak Ibu ya. Ini adalah kegiatan di mana kita akan mengadakan seminar tentang Al-Qur'an. Selama ini ada seminar tentang apa Pak? Magnet rezeki, ya kan? Seminar tentang PPA, ya kan? Banyak ya. Nah, sekarang kita bagaimana mengadakan seminar Al-Qur'an, ya? Dan juga dimuat di dalamnya adalah bengkel Al-Qur'an. Apa bengkel Al-Qur'an Ustaz? Apakah kami ngacak-ngacak Al-Qur'an? Tidak. Maksudnya adalah perbaikan bacaan Al-Qur'an. Baik itu siswa maupun orang tua boleh nanti datang ke sini. Ustaz, aku nak belajar, tapi sehari itu baik. Ya, tidak berhari-hari. Nanti lagi daftar PSMB kami pula nanti. Ya. Jadi sehari itu saja. Nanti ada perbaikan, nanti kami akan berikan tutor-tutornya karena di kita juga sudah ada beberapa yang ikut Furqoni ya, Umi ya. Nanti kita akan ini. Bahkan nanti kita akan mendatangkan dari luar gitu Bapak Ibu ya. Inilah sarana untuk perbaikan bacaan Al-Qur'an ya. Terus bintang Al-Qur'an. Nah, insya Allah setelah wisuda tahfiz di reguler juga kami akan memberikan penghargaan bagi anak-anak yang memiliki peningkatan ya, yang reguler ini Bapak Ibu ya. Misalnya dia dari masuk SMA belum ada hafalan, dia ada hafalan. Oh enggak banyak, cuma 1 juz
ya kan, atau setengah juz, kita akan berikan bintang tahfiznya. Atau dia lulus Furqani, karena Furqani itu ada 3, Bapak Ibu, ya, ada 3 bab. Kalau kita yang Iqra yang gambar bapak-bapak itu ya, itu 6 ya kan. Nah itu rangkumannya menjadi 3 itu. Nanti kita akan berikan penghargaan seperti itu juga. Motivasi anak kita, ya kan, biar dia ada rasa keinginan untuk belajar Al-Quran. Terus MHQ. MHQ ini adalah bagian dari monitoring sekolah terhadap hafalan siswa. Karena kami nggak tahu Bapak Ibu, kalau anak-anak kita pulang ke rumah itu apa gawinya? Apakah main HP, ataukah bimbel, ataukah nonton, gitu kan? Maka sekolah jangan sampai kecolongan. Sekolah dia sudah setor setiap hari, sudah 1 juz, ternyata di rumah dia sibuk main HP, sibuk nonton. Akhirnya yang ada hanya jumlah setoran yang 1 juz, bukan hafalan. Maka sekolah mengadakan MHQ, ujian untuk tasmi hafalan siswa. Itu dilakukan 1 tahun 2 kali. Ya, namanya nanti ada UKK, ya kan? Ujian kompetensi keislaman. Mulai dari ibadahnya, sholatnya Bapak Ibu, itu kami periksa dari bacanya. Kami tidak membedakan ya, mau dia pakai Allahu Akbar kabira, mau pakai Allahumma ba'id, tidak jadi masalah. Yang penting bacaannya benar, tertib sholatnya. Itu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya adalah malam kebersamaan. Kalau dulu ada istilah mabit, kami rubah menjadi malam kebersamaan. Karena kalau mabit itu cenderung kepada apa ya, di dalam masjid suntuk ya. Sedangkan kita di kelas ada pembelajaran, kebersamaan antara orang tua antara anak-anak, bukan orang tua, antara anak-anak. Ini adalah malam motivasi bagi anak-anak kita untuk menghadapi ujian dan juga seleksi yang diadakan oleh pemerintahan, ya. SMBP, SNBT, Mandiri, ya. Nah, UTBK, ya. Maka supaya anak kita kan sekolah di luar banyak anak-anak yang stres oleh nggak lulus ini, nggak lulus itu kan. Nah, maka kita di Al-Furqan, kita selain dari awal dibina oleh BK, kita juga akan membina dari ruhiyahnya, keislamannya. Bahwasanya semua kehidupan ini sudah ada takdir tersendiri. Tinggal kita bersyukur. Itu ya. Karena ada anak kita, Bapak Ibu, keinginan orang tuanya mentok kedokteran, anaknya kedokteran, ternyata nggak lulus. Ya nggak, pingsan gitu kan. Maka di situ kita berikan motivasi ya. Bapak Ibu juga di rumah, jangan juga ya terlalu ditekan anaknya. Pokoknya Kak Ayu atau siapa ya, pokoknya kakak harus lulus kedokteran. Tertekan kan, ya kan? Tapi takdir Allah itu yang lebih kuasa ya. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu berencana, ya enggak? Sekuat rencana kita, Allah yang menentukan. Tanda kita orang beriman kepada Allah itu adalah meyakini qada dan qadar. Oke. Selanjutnya adalah munaqashah tadi, munaqashah untuk wisuda tahfiz sudah. Ini adalah kegiatan pawai, baksos, takjil pesantren Ramadan. Setiap tahun ya sudah dilakukan, sudah paham semua saya yakin ya. Kalau baksos bagaimana ya, di mana kita menanamkan anak-anak kita untuk berbagi, jangan pelit. Bahkan kita ada program namanya Smart ya. Setiap pekan kita mengajarkan anak-anak kita berbagi ke anak-anak yatim piatu ya. Gunanya apa Bapak Ibu? Biar anak kita itu ada cenderung untuk sedekah. Dan sedekah itu kata Pak Haji Hairil tadi ya, atau yayasan kita, tidak membuat memiskinkan kita. Itu yang kita tanamkan sama anak kita. Secara ekonomi memang dari 100.000 kita sedekahkan 20.000, tinggal 80.000. Hitungan logika manusia, tetapi logika Allah lebih dahsyat gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba diberkati oleh Allah
rezeki yang lebih banyak. Itu yang kami tanamkan sama anak-anak kita. Terus UKK tadi ya, kita ada raport keislaman, itulah kelebihan kami Al-Furqan dari TK, SD, SMP, SMA. Ada namanya raport keislaman, ada 2 raport Bapak Ibu ya. Kalau yang di asrama itu jadi 3 raport ya, subhanallah ya. Cuman kadang-kadang kami ini Pak Bu, jujur saja, kadang tanya, kenapa anak SMA ini kok nggak mau di asrama ya? Padahal asrama itu bagus ya. Apakah karena orang tuanya tidak sanggup berpisah sama anaknya atau gimana ya? Karena asrama itu melatih lebih kepada kemandirian anak kita, melatih kepada bagaimana anak kita mengkonsep dirinya gitu kan. Maka boleh nanti yang kelas 11 ke kelas 12 mau asrama terbuka nanti kepala asrama ya. Selanjutnya Khatmil Quran dan Tadabbur Al-Quran. Kita ada target Bapak Ibu, minimal 1 tahun itu ada khatam Al-Quran anak-anak kita. Tapi kita insya Allah selalu lebih ya dari 1 kali. Karena di Ramadan juga ada yang seperti tahun kemarin, ada yang 6 kali Bapak Ibu khatam Al-Quran dalam Ramadan itu. Subhanallah ini adalah kegiatan kita dalam rangka meningkatkan ruhiyah anak-anak kita, membangun jiwa-jiwa keislamannya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir ya, kami lupa mencantumkan di sini, yaitu program umroh bersama dengan SID Al-Furqan. Itu program terakhir. Nanti yang berminat silakan boleh menghubungi kepala sekolah, boleh menghubungi kami ya. Ada program 400 itu ya, 400. Insya Allah kami sekolah bisa memfasilitasi, sudah bekerja sama dengan agent yang telah ditunjuk oleh Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Demikian kegiatan yang kami lakukan tidak akan bisa sukses tanpa ada dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah apa yang kami paparkan hari ini akan berjalan dengan baik, dengan mulus, sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian ketika memasukkan anaknya di sini, ketika wawancara dengan kami, baik dengan kepala sekolah dan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz Arwan yang telah menyampaikan paparannya tentang keislaman. Baiklah Bapak dan Ibu, makan sate pakai lontong, jangan lupa sambal kacangnya. Acara sudah dimulai dong Bapak dan Ibu, jangan ngantuk ya. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, itu pemaparan terakhir dari tim BK, yaitu paparan tentang SNBP, SNBT, UTBK, PTN dan TKA yang insya Allah akan dipaparkan oleh koordinator BK kita langsung, yaitu yang terhormat kepada Bunda Mela SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami mohon izin ya menyampaikan perihal apa-apa yang akan dihadapi anak kita ke depan. Kalau kali ini kami tidak menyampaikan program BK, karena program BK kami sampaikan biasanya di kelas 10. Untuk kelas 11, karena sekarang bergabung dengan kelas 12 dan biasanya orang tua kelas 11 ini banyak sudah mulai menanyakan apa saja yang akan mereka hadapi di kelas 12. Jadi kita hari ini fokus kepada apa-apa yang akan dihadapi dan informasi terbaru dari pemerintah perihal mekanisme masuk ke perguruan tinggi negeri dan sedikit informasi tentang sekolah kedinasan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sebagai pengantar kami sampaikan bahwa untuk ke perguruan tinggi negeri sendiri, kita fokus ke perguruan tinggi negeri dulu karena
Kalau anak kita ternyata bisa lulus di perguruan tinggi negeri favorit, maka kita ikhtiarkan dulu itu sebelum ke swasta, seperti itu ya. Jadi untuk perguruan tinggi negeri sendiri, Bapak dan Ibu semuanya, jadi beragam ya, ada yang bentuknya universitas, kemudian ada yang bentuknya institut, akademik, politeknik. Nah, yang perlu kita samakan dulu persepsi adalah bahwa Bapak dan Ibu semuanya, kalau zaman dulu mungkin sering kali ya ada frame bahwa kalau masuk politeknik atau ambil diploma itu mending gak usah karena belum setara S1. Nah, untuk saat ini Bapak dan Ibu dari pemerintah sudah banyak sekali itu membuka program studi yang memang dikhususkan untuk terapan tapi sudah sarjana juga kalau seandainya tidak ingin anaknya belum setara dengan S1. Jadi ada yang namanya D4. Jadi D4 itu sudah setara dengan S1 sarjana terapan, di mana nanti kalau mau lanjut S2 pun bisa lanjut ke S2 seperti itu, tidak perlu untuk kuliah ke S1 lagi. Jadi karena dia memang sudah sejajar, kuliahnya pun 4 tahun. Tapi kalau mau yang ambil D3 juga, biasanya anak Ikhwan ya, yang tertarik dengan diploma 3 itu sangat boleh karena Bapak dan Ibu semuanya itu khusus diperuntukkan bagi anak-anak yang memang senang di lapangan. Jadi mereka banyaknya belajar hal-hal yang teknis langsung, tidak terlalu teoritis. Sedangkan untuk di universitas sendiri atau institut yang dia programnya itu program ini ya, yang itu program dari teoritis diperuntukkan nanti diperuntukkan untuk yang memang ingin memperdalam teori seperti itu. Jadi kalau memang ingin memperdalam praktiknya maka itu di pendidikan vokasi. Sekarang banyak sekali di universitas, di politeknik, institut dan semua ini ada yang menyelenggarakan program untuk belajar teori yaitu gelar sarjana yang umum tadi, dan ada yang di diplomanya. Di Unsri ada bagian diplomanya, kemudian di UGM ada juga program diplomanya, IPB ada juga program diplomanya, program yang sarjana terapan ada, program yang umum juga ada. Jadi perlu untuk kita pahami bersama bahwa jangan sampai kita anti dengan diploma, karena banyak yang sarjana terapan dari di politeknik dan semuanya ini juga bagus seperti itu. Bahkan kebanyakan kalau alumni kita ya, alhamdulillah yang alumni kita dari diploma justru mereka sekarang sudah menduduki posisi-posisi di perusahaan-perusahaan besar baik nasional maupun multinasional. Jadi itulah gambaran bahwa memang bagian dunia ini berkembang dan tidak lagi yang frame, karena kami sering dengar frame dari kata mama, kata papa, kata anak-anak sering kan, nggak usah bunda yang diploma soalnya belum S1. Nah makanya kami sering sarankan kalau memang dia misalkan bosenan banget belajar di kelas, maka lebih baik misalkan ambil yang diploma, dia langsung belajar di praktik, tapi balik lagi dengan tujuan nanti akan seperti apa dari si ananda tersebut. Nah Bapak dan Ibu semuanya, kita langsung bahas ke sini karena yang paling dekat terkhusus kelas 12 ya, dan ini bisa menjadi gambaran untuk di kelas siswa di kelas 11 untuk mempersiapkan nanti ananda. Nah Bapak dan Ibu semuanya, jadi untuk jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada yang sistemnya dibiayai pemerintah di dalam SNPMB, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri, namun ada juga yang dia tidak disubsidi pemerintah untuk pendaftarannya. Ialah banyak jalur mandiri prestasi atau mandiri tertulis. Nah Bapak dan Ibu, yang membedakan, kita perlu ketahui dulu, yang membedakan itu biasanya hanyalah biaya di awal, kecuali fakultas kedokteran. Biasanya kalau fakultas kedokteran itu baik jalur SNBP maupun SNBT apalagi mandiri, ada uang pangkalnya yang itu memang khusus. Kalau sudah jalur SNBT misalkan sekian ratus juta, kalau mandiri lebih lagi seperti itu. Tapi kalau untuk prodi yang lainnya
itu Bapak dan Ibu semuanya sama. Jadi tidak perlu khawatir seandainya nanti anak kita itu belum lulus di jalur SNBP. Kalau untuk yang prodi bukan kedokteran, tapi kalau untuk kedokteran memang yang jalur SNBP menang banyak. Karena uang pangkal yang ratusan juta itu biasanya tidak bayar, jarang sekali perguruan tinggi untuk kedokteran itu di jalur SNBP ada uang pangkal yang jumlahnya ratusan juta tersebut. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau untuk UKT, nah jadi meskipun dia di jalur apapun nantinya, UKT untuk siswa Al-Furqan biasanya memang UKT-nya yang tergolong menengah ke atas. Karena kenapa? UKT itu ditentukan dari penghasilan orang tua. Jadi sempat orang tua banyak yang heran, Bunda kok mahalan anak saya yang di negeri ini ya daripada di swasta. Karena memang sekarang negeri itu makanya sering mahasiswa itu agak ini ya, agak di mereka ini kan ke uang kuliah tinggi, bukan uang kuliah tunggal. Nah itu jadi karena mahasiswa kritis ya, jadi mereka sering berkomentar demikian. Jadi memang sistem UKT itu tergantung dari uang penghasilan orang tua. Maka Bapak dan Ibu semuanya, kalaupun anak kita nanti belum berhasil di jalur SNBP, mereka kan sudah banyak dibekali prestasi oleh sekolah dan nilai rapot mereka alhamdulillah dijaga oleh sekolah seperti itu. Maka tenang saja, akan banyak jalur-jalur lainnya baik jalur prestasi maupun mandiri yang bisa dimasuki oleh anak-anak kita di perguruan tinggi favorit di Indonesia ini, yang mana menggunakan bekal yang sudah disiapkan sekolah tadi. Jadi tidak ada yang sia-sia dari apa yang mereka sudah perjuangkan selama 3 tahun di SMA ini. Maka tetaplah untuk yang kelas 11 tetap fokus untuk mensupport anak kita agar mereka berprestasi baik akademik maupun akademik untuk menunjang mereka nanti lulus di perguruan tinggi yang mereka harapkan. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama tentang SNBP, di mana SNBP itu penilaiannya Bapak dan Ibu itu yang pertama rata-rata semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran nanti akan diinput dalam sistem PDSS yang diinput oleh pihak sekolah. Kalau sering kali viral sekolah terlambat input PDSS, alhamdulillah selama lebih kurang 8 tahun kami di sini di SMNT Al-Furqan Palembang itu berkat bantuan dari Dapodik yang luar biasa, kerja keras input satu-satu semua nilai siswa seperti itu. Alhamdulillah kita tidak pernah terlambat karena memang kita selalu targetkan H-3 maksimal itu sudah harus kita klik selesai untuk PDSS. Untuk wanti-wanti sistem akan error. Jadi seheboh apapun banyak sekolah sering viral, ya alhamdulillah kita tidak pernah dan semoga tidak akan pernah Bapak Ibu ya. Kemudian nilai raport 2 mata pelajaran pendukung. Nah ini tadi kaitannya adalah dengan kelompok belajar yang sudah disebutkan oleh bidang kurikulum, di mana mereka kan sudah ada kelompok belajar yang sudah mengkhusus kepada bidang perkuliahan, belum ke prodi ya. Kalau prodi lebih khusus lagi, misal bidang kesehatan, bidang komputer atau bidang pertanian kayak gitu. Jadi itu nanti saling berhubungan Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika mereka sudah dikhususkan di kelompok-kelompok tersebut, insya Allah di kelas 12 itu akan membantu mereka dalam pengelompokan kelompok untuk pemilihan mata pelajaran pendukung ini. Kemudian itu ada nilai TKA, khusus tahun ini adalah sistem terbaru yang membuat anak-anak kita sekarang sedang tergopoh-gopoh ngejar TKA karena memang baru launching ya Bapak dan Ibu semuanya. Nanti lebih jauh kami akan jelaskan tentang TKA-nya. Nah untuk penetapan SNBP sendiri di sekolah kita Bapak dan Ibu semuanya, jadi biar tidak bertanya-tanya, kami pihak sekolah selalu sampaikan apa adanya, apa yang menjadi indikator, data-data semua kami berikan kepada orang tua. Karena kami merasa orang tua itu adalah partner, jadi bukan jadi orang yang harus berseberangan, justru kita adalah partner biar sama-sama bantu anak kita biar sukses kayak gitu. Nah yang pertama nanti yang akan menentukan penetapan siswa SNBP itu adalah rata-rata nilai semua mereka dari kelas 10 sampai kelas 12, 5 semester. Jadi semester terakhir itu tidak lagi masuk hitungan karena nilai semester terakhir itu didapat setelah SNBP pengumuman. Kemudian prestasi yang sudah mereka dapat
penyelenggaranya seperti apa, seberapa banyak dan seberapa cocok dengan prodi yang ingin mereka ambil, seperti itu. Dan mata pelajaran pendukung tadi yang ada di kelompok belajar mereka, kemudian pilihan program studi dan universitas. Ini juga masuk karena kenapa? Bapak dan Ibu semuanya, nanti kami lihatkan data bahwa daya tampung dan peminat itu serta letak wilayah ya, wilayah dari perguruan tinggi negeri dengan sekolah itu sangat mempengaruhi kelulusan. Jadi memang kami pernah pertemuan sama panitia langsung, panitia dari pusat langsung waktu itu di Universitas Sriwijaya, disampaikan bahwa memang faktor wilayah itu menentukan kelulusan, ada faktor itu kayak gitu, sehingga memang prioritasnya pun nanti ketika SNBP, ketika ambil semua di satu wilayah dengan tempat mereka sekolah, dengan di beda provinsi itu berbeda kebijakannya, karena memang sistem zonasi pemerintah dalam pendidikan. Bayangkan wajar saja sebenarnya mereka menetapkan itu, karena bayangkan kalau semua anak cerdas di Sumatera itu ke Pulau Jawa semua, siapa yang mengisi universitas negeri di Sumatera? Tentu universitas tinggi ya, dan politeknik atau perguruan tinggi negeri di Sumatera akan tertinggal. Maka dari itu ada sistem zonasi seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut, oke. Sebentar, kecepatan. Nah, ini perihal pelaksanaan TKA tadi Bapak dan Ibu. Nah, jadi pelaksanaan TKA ini kita fokus ke SMA saja. Untuk SMA sendiri Bapak dan Ibu semuanya yang membuat adalah pihak kementerian langsung. Nah, jadi untuk membuat soal TKA itu pihak kementerian langsung. Kalau kami sampaikan ke anak-anak, kalau pihak kementerian yang membuat, otomatis soal-soalnya adalah soal-soal hot, bukan soal yang gampang, maka harus kerja ekstra. Di mana TKA ini adalah berfungsi untuk memvalidasi nilai raport mereka. Maka kalau dari pemerintah tuh bilang bahwa nilai raport anak-anak antara yang lulus dengan tidak lulus itu cuma beda 0, jadi nggak sampai 1, maka mereka membutuhkan parameter lain. TKA ini yang fungsinya adalah memvalidasi nilai. Kalau memvalidasi TKA ini yang fungsinya adalah memvalidasi nilai. Kalau memvalidasi otomatis ada yang divalidasi. Kalau nggak ada yang validasi maka tidak bisa kayak gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, untuk materi ujinya ini yang wajib. Wajibnya adalah nanti mapel bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris untuk anak-anak kita. Kemudian ada 2 mapel pilihan lain yang itu disesuaikan dengan mata pelajaran pendukung mereka untuk program studi tertentu. Nah ini Bapak dan Ibu mereka bisa pilih di TKA nanti, di mana terakhir nanti kayak gitu. Nah Bapak dan Ibu semuanya, untuk pilihan ini sendiri kami kasih contoh yang sering kami paparkan ketika Anda kelas 10 ya, bahwa ada mata pelajaran pendukung. Contoh yang mau ambil kesehatan, maka khususnya misalkan kedokteran, maka yang perlu itu adalah biologi dan kimia. Kalau mau ambil komputer misalkan sistem informasi, yang dibutuhkan adalah matematika tingkat lanjut. Nah anak-anak nanya, Bunda kan 1 yang dibutuhkan, boleh nggak kami ambil yang agak lebih mudah menurut kami, ambil PKN. Nah misalkan yang mau teknik atau mau sistem informasi ambil PKN ya, pilihan keduanya. Ini sedang kami tanyakan ke pengawas dinas, karena dari pemerintah itu tidak ada sosialisasi perihal ini, boleh atau tidaknya. Kami sudah berkali-kali nonton YouTube-nya, tetap tidak ada ini diinformasikan apakah anak yang ini bisa ambil PKN atau tidak. Tapi kalau anak yang memang di kelompok belajar ini, kita ada kelompok belajar kelas bisnis dan sosial ya, itu mereka bisa untuk ambil PKN. Misal tuh mau ambil bisnis, mereka kan nggak butuh yang lain tuh, maka mereka nanti mau milih antara PKWU atau PKN saja, ekonomi dan PKN misalkan, itu mereka aman. Tapi kalau untuk yang anak-anak belajar ini di keseharian mau ambil PKN karena dia di kolom-kolom begini, kami belum terlalu yakin, maka kami tanya dulu ke pihak dinas, nanti kalau sudah ada informasi valid baru kami informasikan lebih jauh, seperti itu. Nah Bapak dan Ibu semuanya, ini ada